semuanya, selamat datang di Satu Suara, tempat dimana kita bisa ngobrol santai, cerita-cerita, tapi tetap ada isinya. Aku Rahmadini Yanti, dan yes, kamu sekarang lagi dengerin podcast yang gak cuma pakai suara, tapi juga pakai rasa. Di sini kita bahas hal-hal yang ada di sekitar kita, yang sering kita temui, tapi jarang kita sadari maknanya. Dan topik kita hari ini sudah pasti dekat banget sama kamu, karena kita bakal ngomongin sesuatu yang dipakai setiap hari, tapi dianggap sepele. Yaps, hari ini kita bahas bahasa dan sastra Indonesia. Tapi tenang, kita bahas dari sisi yang lebih chill, lebih hidup, dan pastinya lebih relatable. Coba deh pikir sebentar. Berapa kali hari ini kamu pakai bahasa Indonesia buat chat, buat ngelucu, buat minta maaf, atau buat nembak seseorang? Tapi pernah nggak sih kamu mikir gimana jadinya kalau kita nggak punya bahasa? Bahasa itu bukan cuma soal kata-kata, dia adalah cara kita nyambung sama orang lain. Cara kita bilang aku sayang kamu atau aku sedang kecewa. Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah seringkali fokus ke struktur, SPOK, kalimat efektif, dan tanda baca. Dan kadang itu bikin kita mikir, ini pelajaran buat apa sih? Padahal sebenarnya kita sedang diajarin untuk berpikir runtun, menyampaikan pendapat dengan jelas, dan menghargai makna dari tiap kata yang kita ucapkan. Karena di dunia yang serba cepat ini, orang yang bisa ngomong dengan jelas dan menyentuh itu keren banget. Kalau bahasa adalah cara kita bicara, maka sastra adalah cara kita merasa. Pernah baca puisi yang bikin kamu diam sejenak atau cerpen yang bikin kamu bilang, gila ini aku banget. Sastra itu tempat di mana semua hal yang rumit bisa disampaikan dengan sederhana. Cinta, kehilangan, marah, bahagia, rindu, semuanya bisa dirangkum dalam puisi, monolog, atau satu paragraf dalam novel. Lewat sastra, kita belajar peka. Kita diajak memahami dunia lewat kacamata orang lain. Kita dilatih untuk berempati, untuk memikir lebih dalam, bahkan saat kita cuma baca dialog dua tokoh fiksi. Maka, pendidikan sastra di sekolah itu bukan tentang menghafal nama pengarang, tapi tentang bagaimana kita belajar jadi manusia yang lebih peka dan lembut hatinya. Di balik setiap kata ada kekuatan, dan di balik setiap cerita ada kemungkinan untuk mengubah cara kita melihat dunia. Bahasa dan sastra bukan sekedar pelajaran, mereka adalah alat untuk menyampaikan keresahan, alat untuk menyampaikan cinta, dan alat untuk menyampaikan siapa kita ke dunia. Kata-kata Chairil Anwar pernah bilang, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Puitis tapi juga penuh perlawanan. Itulah kekuatan sastra bisa menyuarakan isi hati yang paling dalam tanpa harus teriak-teriak. Nah, itu dia obrolan kita hari ini di Satu Suara bareng aku Rahmadini Yanti. Gimana? Masih mikir kalau bahasa dan sastra Indonesia itu ngebosenin? Semoga enggak ya. Ingat, setiap kali kamu nulis caption, chat teman, atau bahkan bikin quotes galau, kamu lagi pakai bahasa, dan siapa tahu kamu lagi nulis sastra kecil-kecilan. Jadi yuk kita pelajari, hargai, dan main-main seru sama bahasa dan sastra Indonesia. Karena mereka bukan sekedar pelajaran, tapi bagian dari hidup kita. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Jangan lupa follow podcast Satu Suara biar kamu gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Jaga kata-katamu, jaga hatimu, dan tetap jadi versi paling jujur dari dirimu. Sampai ketemu lagi di Satu Suara. Dah.